Perkenalkan, nama saya Lydia Oktaviani. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan atau kita akan belajar sama-sama cara membuat kerangka multimedia interaktif. Video ini dibuat dengan dasar untuk memenuhi tugas mata kuliah multimedia pembelajaran matematika. Sebelum kita mulai, mari kita lihat contoh yang akan kita buat. Jadi contohnya tuh begini. Jadi ketika kita tekan kompetensi, dia akan keluar KI, KD, IPK, dan tujuan. Kembali lagi, kemudian materi. Ketika kita menekan materi, dia akan mengeluarkan slide materi. Dan di sini kita akan membuat 4 materi. Materi pertama, materi kedua, materi ketiga. Dan di setiap materinya tuh akan ada sambungannya di sebelah kanan bawah. Nah, itu ada sambungan dari materi 3 yang pertama. Dan seterusnya. Kemudian kembali lagi, kita akan membuat latihan sama, evaluasi, referensi, dan about me. Bagaimana cara membuatnya? Mari kita belajar. Ya, cara buatnya itu yang pertama kita ke menu desain. Kita harus mengatur slide size-nya dulu jadi 16:9. Kemudian kita mengatur format layout-nya, kemudian ke blank. Kan sudah seperti ini. Kita akan mendesain background-nya dulu. Atau kita juga bisa menggunakan format background. Jadi di sini ada solid, warna solid, fill. Jadi sini kita kalau solid ini cuma bisa menggunakan satu warna. Atau menggunakan gradient fills. Ini menggabungkan dua warna. Ada picture text fill. Banyak pilihannya. Kita di sini menggunakan gradients warna saja. Di sini kita bisa mengatur warnanya. Baiklah, selanjutnya kita menambahkan teks menggunakan word art, kemudian menggunakan ini, lalu tambahkan teks yang akan diisi. Contohnya adalah multimedia interaktif. Taruh di atas, bisa diperbesar juga. Kemudian tambahkan lagi judul materi yang akan kita masukkan ke dalam ini. Dengan menggunakan word art, tetap menggunakan word art. Bisa juga menggunakan text box yang ini, tapi saya menggunakan word art. Seperti ini. Kemudian untuk menambahkan efek atau bentuk dari judul yang akan kita berikan, contohnya efek ini. Kemudian kita besarkan. Kita tarik, kita besarkan. Jangan yang ini. Kita menggunakan efek ini saja. Terus glow ini. Kita bisa milih ya di sini, bisa juga sampai bawah kita milih
terserah kita mau yang mana. Kemudian setelah seperti ini, kita juga menambahkan, kemudian kita ke word art, terus kita menambahkan teks lagi seperti ini. Kemudian kita menambahkan teks box di sini untuk nama penulis. Untuk memperbesar huruf, kita bisa menggunakan ini. Ini terserah kita mau ukuran berapa. Kemudian sekarang kita lihat di sini ada loading. Lihat, coba kita buka ya. Jadi di sebelah sini ada loading. Kita akan membuat loading tersebut, kemudian baru masuk ke menu. Setelah seperti ini, kita akan membuat loading di sini dengan cara, baiklah, di sini kita akan membuat efek loading seperti yang saya bilang. Pergi ke insert, kemudian ambil shapes, pilih yang ini, buat ukuran sesuka kalian saja. Terus pilih warna kuning, kemudian buat kotak satu lagi di shapes. Usahakan warna ukurannya itu sama seperti yang kita buat barusan, karena itu sangat berpengaruh penting untuk pembuatan loading ini. Kalau bisa di copy aja. Kemudian yang pertama tadi, kita pergi ke shape fill, nomor, hilangkan warna di dalamnya. Terus yang pertama tadi kita masuk ke animation, kemudian pilih wipe, terus efek optimusnya ke from live. Sama seperti yang kedua juga kita pergi ke wipe, terus efek optimusnya ke from live. Kemudian ke animation pen. Yang kedua kita start with reviews, kemudian timingnya with reviews, gunakan very slow. Oke. Dan yang pertama lakukan hal yang sama ke start reviews, kemudian timing with reviews, gunakan very slow. Oke. Kemudian gabungkan yang atas dengan yang bawah. Sudah seperti ini. Kemudian di blok, kemudian taruh di bawah. Pergi ke insert, tambahkan word art. Terserah kalian mau mengisi teksnya apa. Ini kita bikin loading. Dipaskan saja ukurannya. Ini nggak kelihatan, kita ganti. Ini kemudian kita atur ukurannya. Paskan saja di sini. Dan sudah jadi. Kita coba untuk mengetes loadingnya. Coba ya. Ya, seperti itu. Kemudian kita akan masuk ke slide yang kedua dengan cara duplikat slide. Oke, kita masuk ke slide kedua, diduplikat.
seperti tadi. Kemudian ini kan kita harus membuang semua teks yang ada di sini. Di blok saja, terus pencet delete. Di blok semuanya, kemudian delete. Biar terlihat beda, maka desainnya kita rubah dengan model seperti ini. Agar yang atasnya tidak ikut, maka kita harus pencet kanan terus apply to slide. Nah, jadi yang ini sama yang ini tuh jadi yang di atas ketika slide-nya itu nggak berubah ketika kita merubah slide yang kedua. Kemudian kita pilih insert, kemudian word art, tulis menu, kemudian kita taruh di sini di atas. Bisa juga kita menggunakan shapes untuk menambah background belakangnya ya. Contohnya seperti ini. Kan tidak terlihat, kemudian kita ke select pen. Oh, bukan ke select pen, salah. Kita ke send background, kemudian send to back. Nah, jadi dia keluar kan teksnya tadi. Dipaskan aja. Nggak usah terlalu besar, nggak usah terlalu kecil juga. Pokoknya pas-pas aja. Oke. Udah seperti ini, kemudian kita ke insert lagi, ke start, kemudian kita bikin seperti ini. Dengan warna sepia, dengan warna oranye mungkin, biar terlihat. Outline, nggak usah ditambahkan outline, kemudian di copy. Seperti ini, kemudian kita ubah dulu warnanya sebelum kita copy. Di save file, kita pilih warna merah, kemudian di sini juga bisa. Ya sama aja sih sebenarnya. Atau ini. Udah taruh di sini, kemudian sudah kita buat seperti ini. Kemudian kita tambahkan teks. Kita tambahkan teks dulu di text box. Nah, text box bikin aja terserah, terus bikin contohnya itu KI. Kemudian diatur ukurannya. Paskan di sini. Kita membutuhkan 6 buah kotak ini kan. Kemudian kita copy. Setelah kita copy, dalamnya kita ganti yang ini jadi kompetensi. Ini jadi materi. Latihan. Evaluasi. Kalau misalnya di sebelahnya nggak ada teksnya, kita copy aja dari sini.
evaluasi, kemudian referensi. Di sini kita masukkan referensi. Kemudian yang terakhir adalah about me. About me ini tentang penulis ya. Oke, udah seperti ini. Jadi seperti yang dicontoh, kemudian kita akan nambahkan gambar. Ini aja kita copy. Paste, taruh di sini. Kompetensi. Ukurannya terserah kalian aja. Kemudian materi di copy juga. Kalian bisa cari gambarnya, nggak harus sama sih. Kalian bisa cari gambarnya di Google. Kemudian latihan. Paskan aja menurut kalian. Desainnya juga tergantung kalian, bisa juga seperti ini atau 4 di atas 2 di bawah, itu semua sih tergantung kalian yang akan mendesain sekreatif mungkin. Oke, udah jadi seperti ini. Sebelum kita akan membuat transisi concerns. Jadi ketika slide pertama dibuka itu keluar menu. Coba. Nah, seperti inilah kurang lebih hasilnya. Terus kemudian kita masuk ke slide 3. Kita tetap menduplikat sekitar 2 atau 3 duplikat. Kan ini sama nih kan. Kita harus hapus yang ini dulu. Kemudian teksnya kita hapus. Ini juga semua gambar yang udah tadi kita hapus, kecuali kompetensi. Kemudian ini diganti. Jadi kita menggunakan text box. Kita menggunakan text box. Di sini bikin kompetensi. Kemudian atur ukuran. Font. Nah, kemudian ini kita sejajarkan di bawah ini. Kita akan membuat 4 kolom, KD, KI, dan KD, KI, tujuan sama itu.
Yang lebihnya hapus saja. Seperti ini. Kemudian kita lihat di sini. Gini. Jadi KE, KD, IPK sama tujuan. Ini kompetensi. Ini KI. Kemudian yang kedua KD. Yang ketiga indikator. Kemudian tujuan. Ini dipaskan aja ya di tengah. Menggunakan rata tengah. Dan dipaskan. Udah seperti ini, kita membutuhkan misalnya KD. KD ini kita pergi ke insert, kemudian search. Kita ambil satu kotak, terus kita besarkan di sini untuk memasukkan KI-nya nanti. Ini terserah kalian, mau kalian kasih warna apa, sebagus menurut kalian aja. Di sini. Kemudian untuk kompetensi ini agar masuk ke slide 3, maka kita linkkan. Cara linknya gimana? Tekan gambar, kemudian pergi ke insert, kemudian action. Pilih hyperlink to, masukkan slide ke 3. Kemudian oke. Play kamera, play sound. Oke. Kita coba ya ini berhasil atau tidak, kita linkkan. Kemudian pencet ini. Nah, berhasil kan kita linkkan ke kompetensi. Oke, setelah itu kita masukkan gambar rumah. Untuk ini kita copy, kemudian kita masukkan ke sini. Ini untuk ketika kita telah memasuki slide ini untuk kembali ke slide 2 atau ke menu. Sama tanda silang ya. Karena tanda silang ini masih ada backgroundnya, jadi kita klik ini, kemudian pergi ke format, kemudian color, set transparent color, kemudian tekan di bagian yang putih. Nah, jadi hilang kan? Jadi hilang backgroundnya seperti PNG itu sama. Kemudian yang ini kita copy, kita duplikat sekitar 4, 3x3. Ini kita ganti jadi bukan. Terus yang kedua ini kita ganti jadi KD. Terus slide kelima ini kita ganti jadi indikator. Keenam jadi tujuan. Disesuaikan aja ya. Tujuan. Yang pertama ini kita ganti jadi KI. Nah, udah seperti ini kan
Udah seperti ini. Udah diganti namanya semua seperti ini. Kita sekarang ke pengelingan. Jadi kita ke ini, pencet KD, kemudian pergi ke insert action, hyperlink, kemudian masuk ke slide 4. Oke, paste on, high click ini untuk efek penekanan. Kemudian ke indikator sama action lagi, hyperlink, bukan next slide tapi slide. Kita lihat indikator ke slide kelima, terus oke, high click, oke. Kemudian tujuan, hyperlink, slide ke-6, oke. Jadi kita lihat dari sini apakah kliknya berfungsi. Ke KD kan. Indikator. Tujuan. Berarti linknya udah benar. Kemudian untuk kembali ke menu kita cukup mencet rumah. Karena tadi kita udah linkkan ke menu. Oke, kemudian kita ke selanjutnya kita masuk ke tahap materi. Jadi tahap materi ini kita duplikat slide. Kita ganti desainnya atau kita ganti desain. Nah, ini kita ganti jadi materi. Kalau di materi ini kodenya dibesarin aja karena kita membutuhkan banyak space atau ruang. Ini kita ganti jadi materi 1. Materi 2. Materi 3. Dan materi 4. Nah, gambarnya kita ganti jadi ini. Copy aja dari menu. Atau kalian mau cari yang lain juga nggak apa-apa. Itu se-kreatif kalian aja. Copy dari menu. Ini materi 1. Kemudian kita duplikat sampai 3. Ini kerjanya sama seperti itu, seperti kompetensi ini isinya, tapi ini lebih ke isi materi. Kita di sini menggunakan ini karena di setiap materi itu nggak bakal cukup sama satu slide aja. Jadi di sini kita menggunakan, kita duplikat, kemudian ini dihapus, ini dulu dihapus dulu,
semuanya dihapus. Kemudian ini diperkecil, ini juga. Kita akan mengambil space atau ruang yang cukup banyak untuk sambungan materi selanjutnya. Jika di satu slide itu tidak cukup, kita cuma memerlukan ini aja untuk mengisinya. Ini sekreatif kalian aja mau taruh di mana. Nah, kemudian karena misalnya ini materi 1, untuk menyambungkan ke kelanjutan materinya, ini kita ganti jadi materi 1 sambungan 1. Kita menggunakan tombol next atau tombol ini. Kita copy aja di sini. Copy. Kita menggunakan tombol ini, kita taruh di sini. Nah, duplikat. Kita juga duplikatkannya di sini. Nah, jadi kita pertama itu kita linkkan dulu per materi. Jadi insert, action. Ini enggak, yang pertama udah pas. Yang pertama action, hyperlink, masukkan ke slide 7. Seperti biasa kita tetap menggunakan action, klik. Kemudian yang kedua action, hyperlink to, masukkan slide ke materi kedua itu nomor 8. Masukkan ke 8. Oke. Python, right click. Kemudian yang 3 juga sama. Tapi bedanya di slide yang berbeda, jangan sampai salah slide karena itu akan membingungkan ketika kalian salah meletakkan slide. Kemudian terakhir slide 4. Slide 4 itu nomor 10. Oke. Nah, di sini kita juga memerlukan tombol ini untuk menyambungkannya ke materi 1. Materi pertama ke 1 dengan cara yang sama juga seperti di hyperlinkkan, di actionkan, kemudian sambungkan ke slide 11. Oke, klik. Oke. Nah, untuk mengetahui ini berjalan atau tidak, mari kita coba. Ini materi 1. Sambungan materi 1. Nah, jadi dia udah berhasil agak sudah berjalan linknya. Kita bisa tetap kembali ke home. Nah, kemudian ke itu udah berjalan ya linknya. Sama seperti walaupun materi 1, ini kita ganti aja namanya jadi materi 1. Ini materi 2 dan seterusnya. Ini materi 1, ini materi 2. Maaf yang tadi salah. Materi 2. Ini materi 3. Ini materi 4.
Ini sambungan materi 1-1, materi 1-2. Dan kalaupun kalian masih membutuhkan space untuk materi-materi lainnya, kalian bisa menduplikat dari materi ini dan ngelingkannya sesuai dengan nomornya. Udah seperti ini ya guys. Kemudian kita lanjut ke latihan. Sekarang kita masuk ke latihan. Tadi saya sudah mendesain ini. Sebenarnya itu sama aja kayak yang sebelumnya. Ini karena tadi videonya nggak ke save, jadi saya ulang. Jadi ini kita tambahkan, ini kan latihan. Jadi agar kita pencet latihan 1 dia mengeluarkan soal, maka ini kita duplikat dulu. Duplikat. Kemudian ini soalnya ini dihilangin aja nggak apa-apa karena kita cuma butuh itunya. Boxnya doang. Kita cuma butuh ininya doang. Nah, ini latihan. Ini kita buat jam 1. Latihan 1. Karena kita ini mempunyai 2 latihan, jadi di sini kita memerlukan tombol back atau tombol kembali. Jadi kita copy dari sini aja. Kemudian kita kembali lagi ke sini, terus kita copy. Ini kita putar aja untuk nge-breaknya. Nah, caranya terserah kalian. Ini latihan 1. Ini juga kita copy, bukan copy, duplikat. Kemudian kita bikin ini jadi latihan 2. Ini latihan 2. Nah, jadi ini kita linkkan. Kita linkkan ke action 13, sudah benar, ini udah benar. Dan yang ini ke slide 15. Ini juga udah benar. Terus kita coba ya. Apakah ini memang udah benar atau memang ada kesalahan. Kemudian kita tekan ini. Dia ke latihan 1. Backnya apakah ini udah diatur atau belum? Oh, belum. Jadi kita belum melingkan kembalinya. Jadi backnya ini kita ke linkkan ke 13. Slide 13. Oke. Play sound high click. Oke. Ini juga kita linkkan ke 13. Nah, ini coba kita ulang ya. Nah, latihan sama mengerjakan, kemudian kita pencet latihan 1. Di sini latihan 1-nya. Kemudian ketika udah kita pencet kembali, kita kembali lagi ke selamat mengerjakan, kemudian kita pencet lagi latihan 2. Oke. Nah, ini udah benar kan linknya. Kemudian kita ke evaluasi. Jadi di evaluasi ini sebenarnya evaluasi ini bikinnya bukan di PPT tapi lewat VBA. Itu lewat link dari luar file ini. Jadi karena ini cuma contoh, jadi nggak apa-apa kita bikin di sini aja. Untuk contohnya kita duplikat yang ini aja. Karena bentukannya itu kurang lebih seperti ini kalau kita bikinnya di sini di PPT. Kita ganti aja desainnya kita ganti. Ini jadi warna biru. Kemudian ini kita bikin jadi evaluasi. Evaluasi ini kurang lebih sama seperti itu latihan, cuman ini lebih ke ujian. Ini langsung saja ke latihan 1. Kita samakan aja evaluasi soal, jangan latihan, soal 1. Ini kita ganti jadi soal 1. Soal 2.
Nah, udah seperti ini, kita linkkan. Jadi, evaluasi itu di slide 16. Slide 16. Jadi, kita linkkan dari sini. Evaluasi, oh bukan klik kanan, tapi insert, kemudian klik action, ke 16. Ini udah benar kayaknya. Coba ya, kita coba. Nah, ini udah benar. Ini mungkin ada beberapa soal kalau evaluasi. Kita bikin satu soal aja karena mengingat durasi ya guys. Kemudian seperti biasa kalau kalian ingin menambah slide, kalian cukup duplikat atau copy kalian atau nambah new slide di sini juga bisa. Yang selanjutnya adalah referensi. Nah, kalau di referensi ini kita itu nggak perlu banyak-banyak klik, kita cuma butuh satu slide lebar. Oke, contohnya kayak gini. Coba ya kita duplikat yang ini, kemudian kita taruh di bawah. Di sini. Kemudian ini kita ganti jadi referensi. Ini hapus. Nah, Ctrl V. Jadi kotaknya ini kebesaran sih. Ya, itu sih suka-suka kalian ya guys. Itu kalau menurut aku ini kebesaran. Kita taruh ini di sini, nanti kita besarin ukurannya. Nah, kemudian kalau kalian ingin itu menambahkan teks atau referensinya tuh, kalian tinggal tambah di text box tadi. Kan ini referensi. Ini kita tidak perlu lagi ke tombol kembali. Kita linkkan referensi slide 17. Oke, seperti biasa, insert, action, like 17, oke, udah benar. Kita coba. Klik. Nah, ini referensi kan? Udah benar kan guys? Udah ke referensi. Terakhir, about me. Oke, about me. Kita bikin slide. Kita bikin new slide aja di sini, kemudian kita ganti desainnya agar lebih beda. Oke, ini biar nggak semuanya keganti. Aku lupa guys, kita harus klik kanan dulu, kemudian apply to slide. Jadi yang keganti cuma satu ya guys. Nah, misalnya ini ya, ini cantik. Nah, ini ya, ini nanti kalian tinggal tambahkan di atas sini seperti ini. Apa ya, pakai save, terus ini, dan tambahkan di sini. Tambahkan di sini. Nah, situ kemudian kalian ke insert text box. Kalian terus ini about ini. Nah, udah seperti ini, kalian copy kalian Ctrl A. Jadi kalian bisa ukuran sesuai itu. Ini besaran ini, kemudian dipasin ke sini. Nah, udah kan guys? Kemudian nanti kalian taruh foto di sebelah sini ya, contohnya gini. Karena di sini nggak ada foto, jadi kayak aku contohin aja ya, di sini kalian taruh foto kalian. Untuk menambah teks di sebelahnya, kalian tinggal menggunakan text box. Di sini nanti kalian jelaskan tentang diri kalian. Nah, gitu ya guys. Itu kita linkkan juga. Jadi ini ke slide 18. Jangan lupa guys, karena nanti percuma kalau misalnya udah kalian desain bagus-bagus tapi nggak kalian linkkan, ya nggak berjalan ya guys. Udah benar gini. Terakhir kita ini. Anda yakin ingin keluar? Nah, ini tinggal tambahnya aja. Tadi karena nggak ke-save videonya jadi hilang.
Nah, ini juga keling. Nah, ini udah keling apa belum? Kalau tidak, kalian picit rumah, dia akan kembali ke nomor 2. Oh, jadi kalau iya kalian picit ini. Picit iya. Nah, ini. Karena iya ini bakal langsung ke end show. Jadi kalian keluar. Nah, langsung keluar. Itu ya guys. Terus yang terakhir, karena kita tadi nggak kasih transisi per menu, jadi ini terserah kalian. Ini sih bebas ya, suka-suka kalian aja. Mau gimana per slide-nya, itu suka-suka kalian. Ini kan banyak pilihannya, karena kita tadi tuh ya lupa, maksudnya ya kita lupa, jadi nggak kita masukin, jadi terakhir aja kayak gini. Ini nggak masalah guys, kalau terakhir nggak ngefek di apapun sih. Ini pokoknya sampai bawah lah kalian gituin ya guys. Udah, kita coba ya. Nah, ini ngeloadnya benar ya guys, sudah berhasil. Seperti loading gitu. Nah, kemudian ini kompetensi udah benar. Dia kompetensi materi udah benar, dia ke materi. Latihan. Nah, dia ke latihan. Evaluasi. Dia udah ke evaluasi juga. Referensi. Ini juga ke referensi. Dan yang terakhir about me. Nah, about me ya guys, udah benar. Tapi di about me ini kita harus nambahkan ini juga, kita harus nambahkan nomor ini juga, karena ini juga penting di about me. Atau kita kembali. Nah, ini terserah kalian mau taruh di mana. Ini juga bisa diperkecil aja kalau misalnya, karena ini bakal tetap bakal tetap bisa diklik walaupun kecil kalau linknya udah benar. Nah, udah ya guys, segitu aja.